pemain yang sudah keluar jauh hingga ke sayap permainan dari Persiraja Raja Ampat. Pelanggaran terjadi. Victor Gideon Way dan juga Haryono. Ya, kita lihat bagaimana Haryono terus menjadi andalan dari Persib Bandung semenjak ia ditransfer dari Delta Sidoarjo ketika itu. Kartu kuning kembali dikeluarkan kali ini kepada Victor Gideon Way. Tendangan bebas bagi Persib Bandung. Lagi-lagi Milan Radovic sebagai sang algojo untuk bola-bola mati. Langsung mengarah. Dan Herman Abanda yang dituju tadi maksudnya. Esai Benson. Kebalikan bola kali ini cukup kosong adalah Emil Ham. Umpan tarik dan wow! Terjadi gol bunuh diri. 1-2. Persib Bandung kali ini unggul atas Persiraja Raja Ampat setelah Kubai Kuayan. Tampaknya harus menerima kenyataan pahit, mencetak gol ke gawang sendiri. Bermain cukup baik di babak pertama tadi, namun kita lihat bagaimana satu kesalahan melakukan clearance yang dilakukan oleh Kubai. Akhirnya bola masuk ke gawangnya sendiri dan kita lihat satu kerugian besar tentunya di saat Persiraja begitu sulit untuk mencari keunggulan dari bola-bola permainan. Dan tentunya harapan kembali dalam bola-bola mati apabila memang Persiraja mendapatkan peluang dari bola mati. Kita lihat di sini. Ya, sayang sekali clearance yang tidak maksimal dan bola berbalik arah. Passing dari Emil Ham tadi yang memang cukup deras sehingga membelokkan bola apabila mengenai sedikit saja kaki pemain dari bertahan. Satu malam yang sangat tidak mengenakan bagi seorang Kubai Kuayan dan kita lihat ekspresi dari Drago Memic cukup dingin. Menyaksikan gol bunuh diri yang dicetak tadi oleh pemain bertahan dari Persiraja Raja Ampat dan ucapan syukur dari Jendri Pitoy. Kita lihat Kubai Kuayan mencatatkan namanya. Robi Gaspar kali ini cukup keras. Mengarah ke gawang Herman Batak, berhasil diamankan oleh Herman Batak walaupun harus berjibaku. Ya, kita lihat satu tendangan yang begitu baik dan begitu keras. Hampir saja masuk ke gawang dari Herman Batak yang dilakukan oleh Robi Gaspar. Herman Abanda kali ini. Tendangan sambil memutar Herman Abanda. Terlihat memang wasit sedikit menunjuk titik putih karena memang terlihat memang ada pelanggaran handsball. Kita akan lihat bagaimana keputusan dari wasit. Ya. Masih belum jelas memang apa yang terjadi di kotak penalti. Ya, terlihat tadi memang sebelum adanya tendangan dari para pemain Persib Bandung dan kita lihat bagaimana para pemain Persib Bandung mampu menekan pemain-pemain Persiraja Raja Ampat untuk bermain di daerahnya sendiri. Zulkifli Syukur dan juga Atep. Sektor sayap memang menjadi keunggulan dari Persib Bandung sejauh ini. Mereka memiliki sejumlah nama di posisi back sayap ataupun juga sayap murni yang memang berkelas tim nasional Indonesia. Tekanan. Erlangga Sucipto sambil menjatuhkan diri, diving header dari seorang Erlangga Sucipto. Tampak meminta bantuan. Tampaknya mengalami sedikit masalah dengan tangannya atau juga dengan kakinya seorang Erlangga Sucipto. Ya, kita lihat tadi crossing yang begitu bagus dari sektor sayap sebelah kanan. Dan satu kesalahan menurut saya melihat Erlangga terlalu memaksakan untuk menjangkau bola tadi sehingga mengalami cedera. Kita akan melihat apakah cedera terhadap kakinya atau tangannya. Seperti memaksakan sehingga akan terjadi otot pahanya tertarik, Rendra. Umpan yang sangat baik dari seorang Emil Ham. Harus ditanduk keluar lapangan, pencetak gol pertama bagi Persib Bandung di musim ini. Erlangga Sucipto. Tampaknya adalah pahanya. Mengalami sedikit masalah. Dan
Oktomaniani masih belum bisa berbuat banyak karena tim yang adalah Emilham kepada Zulkifli Syukur. Cukup kosong dan peluang Miljan Radovic. Bertabrakan dia dengan Herman Abanda. Kita lihat masih tekanan dari pemain Persib Bandung. Atep. Cukup leluasa para pemain sayap dari Persib Bandung untuk memberikan umpan-umpan tarik ataupun juga umpan-umpan lambung kepada para penyerang-penyerang dari tim Persib Bandung. Ya, memang belum adanya antisipasi dari pemain-pemain bertahan Persiram mengakibatkan anak-anak Bandung memang masih begitu leluasa dari sektor sayap untuk melakukan penyerangan. Pelanggaran. Ya, sulit sekali kita lihat Bumsong untuk bisa melewati Maman maupun juga Abanda Herman yang bermain sangat ketat sekali, tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi Bumsong untuk membalikkan badannya mengarah kepada gawang. Namun satu Masih Emilham, kali ini kepada Zulkifli Syukur. Masih Zulkifli Syukur, maksudnya kepada Erlangga Sucipto. Masih Erlangga Sucipto. Oh. Ya, terlalu lama kita bagaimana tadi Erlangga memainkan bola. Namun usahanya cukup keras sekali untuk bisa terus menunjukkan performa terbaiknya. Di sini kita lihat ya satu trik dari seorang Erlangga. Namun di sini sedikit terlambat. Wow. Perebutan bola. Erlangga Sucipto dengan Oktomaniani. Ya, sebenarnya ada tarikan tadi sebelum Erlangga dilanggar. Namun wasit tidak melihatnya. Sehingga Erlangga juga akhirnya terjepit oleh dua pemain Persiram. Pelatih Herman Abanda. Iya, sangat sulit sekali kita lihat pertahanan dari Persib Bandung yang begitu ketatnya dan masih begitu kokoh untuk dilewati. Belum adanya satu usaha dari coach Bambang Nurdiansyah untuk mengganti pemainnya yang mempunyai naluri juga lebih menyerang. Kita lihat bagaimana Jean Paul Bumsong. Ya, kita lihat sulit sekali memang Jean Paul Bumsong untuk melewati pemain-pemain dari pertahanan Persib Bandung. Dan sedikit tarikan memang dilakukan oleh Herman Abanda tadi. Ya. Itulah yang diklaim oleh seorang Jean Paul Bumsong. Selain juga ditinju saja bola oleh Jendri Pitoy. Frans Sauyai melakukan pelanggaran terhadap Emilham. Ya, satu usaha dari jarak yang cukup jauh untuk melakukan atau merebut bola dengan sedikit keras dilakukan oleh Frans Sauyai. Namun saya melihat memang belum ada usaha atau misalnya keputusan wasit memberikan kartu. Ya, di sini kita melihat sudah ada niat di situ. Namun wasit Giram tidak terlalu banyak sehingga memang tidak terlalu menunjukkan permainan atau kualitas dari seorang Robby Gaspar yang sebenarnya. Dan kualitas dari para pemain Persib Bandung seperti Robby Gaspar akan terlihat nanti di pertandingan berikutnya. Persib Bandung menghadapi Sriwijaya FC Ya. pada tanggal 7 Desember 2011 yang akan disiarkan langsung juga oleh Antv mulai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya itu satu laga yang tidak bisa Tomoyuki Sakai.
Oh, kita lihat Tomoyuki sedikit mengalami permasalahan di kepalanya tadi. Terjadi benturan. Begitu lemah sekali kita lihat kondisinya. Ya, harus dibantu Tomoyuki Sakai oleh Maman Abdurrahman dan juga kita lihat oleh Yando. Ya, kita berharap memang tidak beradu kepala tadi Tomoyuki Sakai. Kita juga berharap tidak membuat cedera yang bahaya atau juga cedera yang parah untuk seorang Tomoyuki Sakai, walaupun kita lihat masih gontai berjalan. Ya, melihat kondisi seperti ini memang seharusnya juga tim medis maupun juga kepelatihan dari Persira mengambil keputusan. Ya, memang keras sekali benturan.